Baik, Bapak Ibu, karena sudah lebih dari waktu yang sudah kita sepakati, kita mulai saja. Mohon maaf, ini kegiatannya bersamaan dengan kegiatan yang lain, jadi mungkin agak berisik gitu ya. Mohon dapat dimaklumi. Baik, Pak Nur Hadi, mohon izin untuk membuka kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini mulai maaf, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar kegiatan di hari ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan kemanfaatan, keberkahan bagi kita semuanya. Berdoa, kami silahkan. Berdoa cukup, terima kasih. Baik, perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa mulai hari ini sampai dengan hari terakhir, hari ke-15, Bapak Ibu sudah tidak mendapatkan materi pokok lagi, materi itu karena secara schedule sudah berakhir kemarin. Jadi topik 1 sampai topik 4 sudah berakhir, dan mulai hari ini Bapak Ibu akan dibimbing oleh Pak Nur Hadi untuk membuat proyek akhir. Jadi silahkan nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini agar nanti Bapak Ibu dapat membuat proyek dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk fasilitas Zoom nanti sifatnya opsional saja. Jika nanti kemudian Pak Nur Hadi menghendaki ada live session, nanti akan kita siapkan. Tapi jika mungkin sudah dianggap cukup, maka tidak perlu lagi kita siapkan live sessionnya. Ini nanti akan berlaku untuk hari ini, Jumat, dan juga Senin, gitu ya. Tapi nanti kita fleksibel saja. Jika nanti Pak Nur Hadi dan Bapak Ibu sekalian menghendaki ada live session, kita siapkan. Namun jika tidak, maka tidak diperlukan untuk live session ini. Baik, Pak Nur Hadi, saya rasa cukup untuk awalan saja. Untuk berikutnya waktu kami serahkan Pak Nur Hadi sepenuhnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hadi atas waktu yang disampaikan ke saya. Halo, bisa dengar Ibu Bapak? Jelas Pak Nur. Bisa nggak? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Bapak sekalian, selamat pagi, salam sejahtera buat Ibu Bapak dimanapun Ibu Bapak berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, tidak kurang suatu apa di pagi hari ini. Agak mendung di Kota Malang. Semoga di tempat Ibu Bapak cerah suasananya dan internetnya juga lancar, tidak ngadat. Oke Bu Bapak, kita akan membahas tentang tugas ya, proyek tugas akhir. Ini sudah bisa dilihat Ibu Bapak? Sudah Pak. Tadi tugas proyek akhir atau project based learning atau PJBL ya, karena kita kemarin dapat arahan agar proyek ya, jadi tugas akhirnya itu berbentuk proyek, maka kita mencoba membuat itu dalam bentuk project based learning. Ibu Bapak, mungkin ada beberapa SMK yang sudah ditunjuk menuju ke SMK PK, yaitu Pusat Keunggulan. Di sana juga akan mengajarkan tentang project based learning. Jadi kalau project based learning itu singkatannya PJBL Bu ya, Ibu Bapak ya, jangan PBL. Kalau PBL itu masih salah karena PBL itu ada dua, bisa project based learning, bisa problem based learning. Jadi dalam teori pembelajaran itu project based learning itu PJBL, kalau problem based learning itu juga PBL. Sehingga nanti kalau Ibu Bapak mendapatkan arahan dari teman-teman, mungkin dari perguruan tinggi atau dari balai yang lain, kalau menyingkatnya project based learning itu PBL, coba ditanyakan PBL masuknya problem based learning atau project based learning. Ya, itu. Jadi kalau kami mendapatkan dulu
project based learning itu disingkat PJBL, di mana J-nya kecil. Jadi ini awal dulu karena banyak yang waktu kami ke daerah itu mengatakan PBL pada waktu saya cari di internet PBL itu bisa problem based learning, dan itu memang saya sudah pernah baca bukunya itu dari Catherine ya. Itu PBL itu problem based learning, bukan project based learning. Project based learning PJBL. Oke, itu aja mungkin awal yang saya kasihkan, karena nanti akan rancu antara PBL itu maksudnya problem atau project. Nah, itu karena singkatannya sama PBL. Tapi kalau di buku-buku yang bahasa Inggris yang pernah saya terima atau yang pernah saya baca, itu PBL itu problem based learning. Oke, kita lanjut. Tujuan topik ini, setelah mempelajari topik ini, peserta diharapkan mampu merancang layout modul digital untuk pembelajaran. Tujuan khususnya merancang layout PCB modul gerbang N. Yang kedua, merancang layout PCB modul dekade counter pakai SD4017. Jadi nanti Bu Bapak hanya membuat layout saja yang proyeknya. Membuat layout, kemudian nanti gambar layout itu dikirim ke kami, ke saya, untuk dinilai. Ada dua, yaitu gerbang N dan dekade counter. Kemarin ada pertanyaan, kalau gerbang N yang pakai IC CD berapa itu? 4081 ya kalau tidak salah ya. Tidak ada, Ibu Bapak bisa menggunakan IC TTL yang ada di sekolah Ibu Bapak. Ya. Jadi itu tidak mengikat untuk IC-nya. Kita lanjut. Tugasnya adalah, pertama, buatlah layout PCB untuk teaching aid atau modul praktik gerbang N, gate, dan dekade counter dengan CD4017. Yang kedua, gambar layout secara manual dengan software komputer, jangan memakai auto routing. Jadi ini tidak mungkin bisa pakai auto routing ya, jadi digambar manual. Software gambar bebas sesuai dengan yang dikuasai. Jadi Ibu Bapak boleh menggunakan selain Sprint Layout 6. Bisa menggunakan software yang lain yang untuk menggambar, ya. Jadi ini kita bebaskan. Yang penting Ibu Bapak bisa menggambar layout PCB itu menggunakan software gambar. Jika Ibu Bapak menggunakan software Sprint Layout, maka file Sprint Layout tersebut yang dikirim. Tetapi jika Ibu Bapak menggunakan software gambar selain Sprint Layout, maka yang dikirim bentuknya PDF. Saya takutnya nanti kalau extensionnya beda, nanti di komputer saya nanti tidak terbaca, takutnya itu. Sehingga kalau selain Sprint Layout, mohon bisa dipindah ke PDF. Keempat, rancangan layout dilengkapi dengan tata letak komponen. Jadi bukan hanya layout PCB tampak dari bawah, dari jalur, tetapi juga tata letak komponennya. Besar rancangan PCB adalah format A6. Ini saya rubah, karena kalau format A6 membuat PCB-nya nanti, atau misalnya Ibu Bapak mau mencetak bentuk PCB akan kesulitan, karena ukuran yang ada di pasaran, ya PCB polos itu 10 x 20. Sehingga saya format A6 itu tidak wajib, tapi wajibnya adalah 10 cm x 15 cm atau 100 mm x 150 mm. Sehingga nanti kalau membeli PCB polos di pasaran, di toko-toko elektronik, itu tinggal motong 5 cm-nya saja. Soalnya kalau 10 x 20 terlalu panjang, kurang bagus bentuknya nanti. Waktu pengerjaan 1 minggu. Jadi membuat layout ini waktunya 1 minggu. Ada 2 layout, N-gate dan dekade counter. Hasil rancangan PCB dikumpulkan untuk penilaian. Ya, jadi itu wajib, karena nanti biar bisa segera keluar nilainya di akhir dari diklat daring ini. Contohnya seperti ini Bu Bapak. Nanti saya kirim via rancangan saya kirim via grup saja, bentuknya nanti PDF. Jadi modelnya seperti ini. Yang ada di sebelah kiri itu adalah tata letaknya. Silahkan nanti apakah Ibu Bapak mau mencoba, karena ini namanya latihan ya,
Nah, Tian mencoba seperti ini atau boleh tata letaknya diubah sesuai dengan keinginan Ibu Bapak. Kemudian ada yang di sini, ini diperhatikan yang gambar LED ini di bawah simbol LED itu keliru, kualik, terbalik. Jadi harusnya pegesannya ini, atau ini kan bukan lingkaran murni ya, yang ini harusnya di sebelah kanan, dia adalah yang sisi negatif. Oh iya. Ya, betul ya, itu aja, nanti jangan perhatikan. Kemudian yang ini dari sisi bawah PCB. Kedua ini gambar langsung dari spring layout. Jadi enaknya kalau pakai spring layout, kita bisa langsung merubah gambar yang ada di sana menjadi bentuk BMP atau JPG. Sehingga pada waktu kita mau ngajar ke siswa atau mau mempresentasikan itu mudah. Jadi gambarnya bagus. Itu, nah ini yang untuk gate ya. Yang untuk AND gate. Yang berikutnya ini adalah untuk dekade counter. Ini akan saya jelaskan. Kenapa di sini rangkaian hanya rangkaian dasar? Karena nanti IC ini, pin-pin IC ini nanti yang akan merakit siswa. Jadi misalnya kaki pin nomor 1 itu ternyata Ki5. Ki5 harusnya masuk ke misalnya D4. Ya. Ini misalnya D1, D2, D3, D5 misalnya masuk D5. Kemudian output pin 2 ini adalah Ki1. Ki1 harusnya masuk ke D1 LED 1. Nah, ini nanti dengan kabel. Jadi Bu Bapak cukup mengeluarkan pin ini ke pin PCB. Dari kaki nomor 1 sampai nomor 6 dikeluarkan ke pin. Kaki nomor 7 langsung disambung saja ke 0. Dan kaki nomor 16 ya, itu langsung masuk ke 14 ya, sorry 14, 1, 2, ya, 3, 14 ya. Kalau yang ini 16, sorry ini 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki nomor 16 langsung ke positif. Begitu juga tadi yang ada di sini ya, yang CD 4081. Ini juga kaki mana ya? Ini kaki 16-nya langsung ke positif, kaki 7-nya langsung ke 0. Oke, kita lanjut yang ini. Jadi di sini nanti kita gampang. Kenapa IC55 itu tidak langsung ke sana? Cukup dikeluarkan saja outputnya. Ya, outputnya dikeluarkan, dikasih pin, nanti pinnya ini bisa dipindah ke mana? Kemarin kita sudah menjelaskan kalau lereng positif yang digunakan atau pada waktu high, perubahan dari low ke high, maka dia masuk ke CL, kaki nomor 14. Kalau dia pakai yang lereng negatif, maka masuknya ke kaki nomor 13. Ya, ada CL, ada CI, itu nanti kita bisa lihat di datasheetnya. Ini nanti siswa yang merakit, jadi pada waktu praktek. Jadi Bu Bapak tinggal membuat seperti ini, jadi mudah. Skemanya tidak terlalu rumit. Paling hanya ini saja yang di IC55. Satu hal lagi, kalau nanti saya kirim filenya ke Ibu Bapak, ingat kaki 1 NE55 ini mendapatkan 0 atau ground. Di sini belum saya sambung ya. Jadi ini kaki nomor 1 sebelah kanan bawah ya, yang layout PCB-nya itu harusnya masuk ke ground. Ya, masuk ke ground. Itu yang jadi permasalahan ada 2, yang tadi adalah LED yang ada di sini. Gambarnya terbalik, nanti silakan Ibu Bapak merubah. Kemudian yang di sini juga menambahkan kaki ke ground atau jalur ke ground. Ini bentuknya Ibu Bapak. Ini referensinya kemarin sudah kita kirim referensinya. Ini IC 4081. Boleh pakai yang 14081 atau 4081 saja. Intinya sama. Ini bentuk yang ada di dalam. Ya, kaki 1, kaki 2, kaki 3. Di sini ada in 1A, in 2A, dan out A.
Kalau yang nomor kaki pin 4 itu adalah output B. Kaki 5 adalah input 1B, kaki 6 adalah input 2B, dan seterusnya. Kemudian kalau yang ini adalah IC 4017. Kita kembali ke awal tadi, yang ini. Ibu Bapak kalau kesulitan memakai IC 4081 atau mode CMOS, Ibu Bapak bisa mencari IC padanya dengan TTL. Ya, dengan TTL 74 berapa saya lupa itu. Nanti bisa dicari. Ingat kalau pakai IC TTL di sini ya, di PCB di sini keterangan harus ditulis 5 volt. Kenapa? Kalau Ibu Bapak menggunakan IC TTL, maka di sini maksimumnya hanya 5 volt. Tapi kalau Ibu Bapak menggunakan IC CMOS, bisa ditulis plus VCC, karena IC CMOS bisa sampai 12 volt. Itu yang perlu kita sampaikan. Mungkin Ibu Bapak ada pertanyaan, monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, minta izin untuk bertanya, Pak. Ini Pak Ukas nggih? Iya, Pak. Oke, ya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, Pak, tadi itu untuk menggambar simbol gerbang N, saya itu belum tahu menggunakan apa di aplikasi Spring Layout. Baru yang kedua, di decoder counter tadi itu Pak, boleh tidak menggunakan, kalau di situ kan dia menggunakan untuk pengaturan resistor variabelnya, boleh menggunakan potensiometer saja Pak, yang 10K itu. Jadi dia tembus sanunya, bukan yang di melengket di bawah. Oke. Tadi di ini Pak ya, sebentar ini ya. Atau timer apalagi yang ini terinput ya? Itu yang terinput 3 kaki Pak, boleh? Oh, terinput 3 kaki? Iya, boleh. Karena atau ini potensiometer boleh juga Pak, 10K. Kalau yang ini kita memakai potensiometer Pak. Potensiometer yang bukan yang ini kan, kalau yang di sini Pak, yang apalagi dia kan cuma di menempel di bawah. Kalau yang saya buat itu yang langsung memang tembus dari atas yang 3 kakinya itu Pak. Oh gitu. Iya Pak. Jadi kalau yang kami bikin di sini Pak, yang ini ya, PCB ini ya. Iya Pak. Iya. Dulu, kalau yang ini adalah, sebentar ini kok enggak bisa saya geser. Nah ini sebentar. Ya, yang ini adalah nanti di sini lubang potensio. Jadi nanti potensionya nanti muncul di sini ya untuk asnya, sehingga nanti bisa diputar. Bentuknya potensio ada di bawah. Kalau misalnya Bapak mau menggantiin dengan variabel resistor boleh, sehingga nanti muncul di sini, nanti langsung diatur dengan menggunakan obeng. Jadi yang jelas ini harus ada karena bisa menunjukkan cepat dan tidaknya clock hasil dari IC 55. Di mana nanti clocknya itu selain masuk ke IC 4017 bisa juga dimonitor dengan LED D11. Jadi nanti LED D11 ini nanti akan kedip ya, sesuai dengan pengaturan dari timer yang ada di IC 55 menggunakan potensio atau terinput 10 kilo. Boleh Pak, silahkan. Oh iya. Kalau itu enggak, yang penting bisa. Iya. Baru yang terakhir Pak, pernah saya buat juga yang begini, decoder counter, tapi bukan menggunakan AC, tetap 4017, tapi bukan AC 55. Saya cuma pakai transistor dengan kapasitor Pak. Sebagai timernya itu. Enggak apa-apa, karena timernya yang jelas kan bentuknya enggak masalah. Jadi itu timernya bisa memakai itu. Tapi kalau yang sekarang, apakah Bapak mau menggunakan transistor itu atau mau menggunakan IC 55, monggo silahkan. Jadi intinya sebenarnya kan IC NE55 ini adalah hanya untuk membantu ya clocknya saja. Kalau ini mau diganti dengan flip-flop dengan menggunakan transistor, itu bisa. Hanya nanti pengaturannya frekuensi kan agak kesulitan kalau dengan transistor. Tapi bisa Pak, boleh, monggo silakan. Betul, Pak. Kalau dengan IC 55 ini,
Ini gampang karena cukup mengganti ini potensio apakah dengan potensio atau variabel resistor atau trim pot selesai. Itu kemudahannya, Pak. Oh iya, Pak. Mungkin kalau Bapak Terima kasih, Pak. menggunakan kalau Bapak menggunakan transistor mungkin lebih rumit. Ya, Karena agak jaringannya rumit banyak. memang, Pak. Banyak ya. Baru pakai Banyak, dia iya. bukan resistor untuk ke LED, tapi dia menggunakan dioda Zener, Pak. Oh iya, menggunakan Zener juga betul. Monggo Pak, silahkan. Kalau Iya. pakai IC55 akan lebih mudah karena Oh iya, Pak. Saya lihat rangkaian ini komponennya agak terpadu mudah, di Pak. dalam. Iya. Gimana Bapak? Saya lihat rangkaian Pak kasih ini agak mudah, jadi lebih cepat siswa saya lihat untuk buat seperti ini. Iya, betul itu. Makanya itu karena ini baru latihan. Nanti kalau Ibu Bapak sudah mahir membuat layout PCB, wah sudah pengen membuat yang lainnya lah, banyak lah. Oh iya. Nah, okay. Kalau itu tadi Pak, yang pertama pertanyaan saya Pak, untuk menggambar simbolnya apa lagi? Simbol dari gerbang N itu Pak di spring out. Oke, ini akan saya anukan ya satu-satu dulu ya, karena ini juga teman-teman yang lain juga perlu. Ini akan saya rubah ke ini dulu aja. Oke, Ibu Bapak, untuk menggambar itu kita masuk ke S1, kita aktifkan S1 karena S1 itu ada di tata letak komponen. Ini hendak saya setting besarnya, lebarnya ini ya, lebarnya luasnya dari PCB, tapi kita akan belajar cara menggambar bentuk AND gate. Oke, kita masuk di sini, masuk di circle, kemudian kita siapkan di sini, kemudian kita atur, kita buat setengah lingkaran. Ini baru kita putar. Ya, setelah diputar, ini masuk ke sana. Kemudian nanti ini digambar pakai track. Ya. Kurang bagus ini. Ya. Kemudian kita gambar tracknya. Ya Pak, gini aja Pak. Jadi semuanya manual ya, semuanya manual ya. Oh semuanya ya. Manual. Begitu juga kalau simbol, apalagi simbol LED Pak, begitu juga. Ya, oke betul. Sekarang simbol LED. Oke, simbol LED. Misalnya ini ya. Kemudian ini kita potongnya jangan 90 derajat tapi sekian aja. Ya, atau sekian boleh atau sekian boleh. Kemudian ini kita gabung. Kemudian ini kita blok aja. Kita klik kanan, kita buat dual group sehingga antara ini tadi tidak terlepas ya. Kemudian baru kita putar. Ya, bentuknya seperti itu. Kalau kapasitor bisa menggunakan yang ini. Kemudian yang satunya adalah zoom. Oke, jadi kalau pengen di dalamnya blok itu pakai zoom Pak, pakai zoom sebelah kiri. Kita klik, kita bentuk apapun nanti bisa. Nah, oke, sekarang kita akan menggambar simbol dioda. Simbol dioda, ini cukup ke sana. Oke, Ibu Bapak kalau ini ke sana kan, ini ya selalu ada 45 ya. Ini kita putus, ini kita pilih. Ya, kemudian kita misalnya ke sini, kemudian satu ini masuk ke sini.
kemudian ini sana, kemudian ini ke sana. Sudah Pak, jadi simbol. Jadi mudah Pak kalau menggunakan ini ya. Memang kita perlu sedikit ini ya, sedikit. Kalau kita sudah paham atau sudah bisa sedikit saja, kita sudah bisa berkreasi. Sudah bisa berkreasi. Termasuk nanti kalau kita membuat jalur, misalnya kita masuk ke C2 ya. Kita membuat jalur misalnya. Ini jalur. Nah, kalau warnanya hijau itu berarti kita kerja di sisi layout. Ya, di sisi layout. Kalau warnanya putih atau yang lain berarti kita main di sisi komponen. Oke, misalnya ini, kemudian ini Bapak membuat gambar seperti ini. Ini akan lebih manis jika Bapak menggunakan zone. Zone, kemudian ini ke sana, kemudian ke sana. Ya, akan lebih bagus bentuknya. Daripada langsung berpapasan atau 90 derajat, tapi ini akan lebih manis. Misalnya, ini saya geser dulu. Kemudian nanti di sini misalnya ada komponen yang lain misalnya. Ini kita tahu ini 08, ini misalnya 3. Ya. Misalnya ini di sini, kemudian duplicate ada di sini misalnya seperti itu. Ini Bu Bapak bisa menggunakan yang ini. Ya. Ini akan saya matikan dulu S1-nya. Jadi Ibu Bapak bisa ngeblok ya, bisa ngeblok, tapi ini boleh dilakukan ini dengan cara mengeklik ini ya, ada S1, C1, S1, C2, S2 dan 0, itu sebelah kanannya ada gambar ya. Ibu Bapak kelihatan ground plane itu? Kelihatan Ibu Bapak yang di bawah? Itu kita klik, nanti akan seperti ini. Jarak antara ini dan ini itu bisa diatur, di situ ada 0,4. Itu kita naikkan. Ya, ini kita blok, kemudian ini kita naikkan. Nah, jadi akan lebar. Nanti kalau kita buat fotonya akan seperti ini. Nah, seperti yang ada seperti itu fotonya. Tapi kalau top view-nya nanti akan seperti ini gambarnya. Oke, sampai di sini Bu Bapak mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Oke Pak, izin bertanya Pak. Oke. Dalam teknik pembuatan layout PCB, itu sebenarnya yang tepat itu apakah kita langsung buat jalurnya dulu atau kita tata dulu letak komponennya? Oke. Sebaiknya kalau Bapak Ibu masih belajar, masih dalam artian masih awal-awal belajar membuat itu, Pak Andi lebih baik tata letaknya disiapkan dulu. Makanya di awal itu waktu kita mau membuat PCB itu komponen-komponen sejenis itu harus diletakkan ya, yang rapi dulu. Kemudian ada komponen yang sensitif terhadap suhu dan macam-macam itu disendirikan. Itu maksudnya berarti pada waktu kita membuat PCB itu sebaiknya tata letak komponen itu didahulukan. Namun belum tentu nanti tata letaknya rapi, jalurnya mudah. Kadang tata letaknya rapi tapi jalurnya sulit untuk menggambar, sehingga ada penyesuaian. Tetapi kalau kepingin lebih bagus lagi ya tata letak komponennya. Hanya tata letak komponen itu kan kita bisa mengangan-angan Pak. Oh ini kira-kira di sebelah kiri, ini sebelah kanan, itu masih bisa. Jadi yang jelas yang bagus adalah tata letaknya dulu baru jalurnya. Hanya kadang tata letaknya rapi tapi jalurnya kesulitan. Nah itu yang bikin. Tapi kalau kita melihat dari skemanya kemudian menatanya mendekati skema itu pasti lebih mudah. Ya, pasti bisa dicarikan jalur yang mudah.
Itu Pak, triknya seperti itu. Oke, Pak Andi. Mungkin ada lagi? Iya Pak, masih ada Pak. Oke. Ya, Pak Ukas. masalah pengumpulan tugas nanti Pak, kalau kita menggunakan spring out kumpul, di sini kan diminta itu Pak, ada 2 gambar, satu rangkaian, 2 yaitu tanpa atas dengan tempat bawah. Jadi kalau menggunakan spring out cuma 1 saja Pak, kan nanti Ya, di situ betul. diaktifkan satunya dengan C2-nya Pak. Ya, betul. Oh iya Pak. Ya. Kecuali kalau aplikasi lain harus dua-dua Pak Ya, kalau aplikasi lain kan nanti ngumpulnya bentuknya PDF. Oh iya ya Pak. Oke ya. Ya, makasih Pak. Oke, Bu Bapak, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, mohon izin Pak. Oke, Pak Edi. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hanya memperjelas saja Pak, di sini kerjaannya putus-putus tadi kurang begitu saya terima. Untuk kalau kita menggunakan sprint layout ini Pak, yang dikirim tugas itu berupa filenya bagaimana Pak? Oh iya, jadi kalau Ibu Bapak menggambar menggunakan sprint layout, filenya itu yang dikirim. Karena di situ sudah ada 2, tanpa tata letak dan layout PCB-nya. Dari sisi komponen dan sisi PCB sudah ada. Jadi cukup itu saja. Berarti nanti filenya mengirim hanya 2, yaitu yang N-gate dan dekade counter saja ya. Karena itu sudah jadi 1. Kalau untuk yang menggunakan selain sprint layout itu mohon di convert ke PDF tanpa atas, tanpa komponen dan tanpa jalur PCB. Indra Dermawan Tahir. Kita Bu, siapa yang kita wakili? Oke, yang lain lagi monggo. Ya. Ya Pak, masih ada Pak. Oke. Mohon maaf ini terlalu banyak ditanyakan Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pak siapa ini? Ini saya Pak Ukas Pak. Oh, Pak Ukas. Ya. Kemarin saya coba itu Pak sprint layout yang S1-nya saya Pak, kenapa warna merah Pak? Nggak bisa diubah warna lain seperti yang saya lihat Pak tampilkan, dan anunya warna hijau, cuma warna merah dan sedangkan layoutnya warna hijau Pak. Warna hijau seperti ini ya? Warna hijau seperti itu ya? Hanya S1-nya warna merah. Hijau yang seperti warnanya itu apa lagi? Warnanya tulisannya C2 itu Pak juga. Ya S1 kan warna merah tulisannya di bawah itu Pak. Oke. Jadi gini Bu Bapak, kita kembali lagi. Untuk melihat itu Ibu Bapak masuk ke option. Kemudian masuk ke general setting. Nanti di situ ada color. Klik. Kemudian nanti masuk ke user 1 atau user 2, pokoknya jangan standar tapi masuk ke user klik. Kemudian Ibu Bapak mau mengganti S1, klik S1 ini diklik, mau menggambar apa? Bapak kan ini kan warnanya kan merah, seperti ini ya. S1-nya ini ya. Tuh, kok enggak merah? Bentar. Ya. Ini Pak ya, merah gini ya. Ya, S1-nya merah ya. Jadi Bu Bapak untuk mengganti merah atau apa itu masuk ke option, kemudian masuk ke general setting, kemudian masuk ke color ya, di sebelah kiri itu ada color, klik.
usahakan di sini ada colornya itu masuk ke user 1. Kemudian di S1 itu diklik, diganti warna putih. Kalau pengen putih. C2 koper itu bisa diganti juga warnanya, misalnya hijaunya bukan hijau itu tapi hijaunya yang agak gelap. Ya, nanti gambarnya seperti ini. Tapi warna hijaunya enggak bagus Pak. Kalau saya senangnya warna hijau yang terang. Masuk ke general, color, kemudian C2, kemudian kita masuk ke yang ini. Itu Pak sudah, apalagi? Oke. Sudah Pak. Jadi kalau nanti dikumpul tugasnya Pak, terserah warna apa yang kita mau Pak. Terserah. Sudah. Oh iya Pak. Karena itu kan dalam menggambar itu kan ada ini ya, ada tergantung dari, mohon maaf kalau orang elektronika itu kan tidak boleh buta warna ya. Kalau saya nyamannya dengan warna hijau dan putih misalnya, Bapak nyamannya dengan warna merah dan biru misalnya, itu tidak bisa Pak, karena kita masing-masing punya kelebihan, punya keterbatasan mungkin ya. Jadi kita bebaskan Pak, yang penting jadi bagus, wes. Oh iya Pak. Ya, itu kan gampang Pak, tugasnya gampang Pak. Nanti kalau tugasnya susah-susah, nanti Bapak di sekolah juga sudah punya masalah banyak, punya ini, kemudian tugasnya juga susah kan, jadi repot. Kecuali kalau Bapak ke Malang itu ya, luring itu ya tugasnya agak berat, enggak apa-apa Pak, karena kan jauh, enggak mikir yang lain-lain. Tapi kalau di rumah kan mikirnya banyak, belum mikir nanti apa itu namanya, koneksinya yang agak lambat dan macam-macam. Monggo silakan. Jadi sesuai dengan kenyamanan Ibu Bapak. Kenapa software ini disiapkan option kemudian pemilihan warna itu karena untuk membuat PCB ini kan memantengi layar komputer Pak, sehingga kadang mata cepat lelah. Nah untuk itu maka yang nyaman yang seperti apa silahkan bisa diatur, itu fungsinya. Seperti hanya kalau Ibu Bapak kenal dengan sound system, kenapa harus ada equalizer, itu karena telinga manusia satu dengan yang lain berbeda Pak, sehingga itu diatur supaya kita nyaman. Jadi kita tidak bisa memaksa Pak, makanya hal-hal yang model seperti ini dalam nanti penyampaiannya ke siswa beri agak kebebasan, walaupun tidak sebebas-bebasnya Pak nggih. Karena namanya merdeka belajar itu ya merdeka gitu ya. Kalau siswanya pengen warna merah dan warna hitam misalnya, kok itu jelek, menurut saya enggak bagus, enggak bisa Pak, karena nyamannya siswa seperti itu. Itu Pak, jadi bebas monggo Pak. Ada kebebasan di sana. Oh iya, makasih banyak. Yang penting Pak. jalurnya benar, rapi, bagus. Kalau warna no problem. Oh iya Pak. Ya, makasih Pak. Iya siap Pak Okas. Monggo yang lain. Permisi Pak, tanya lagi. Oke, monggo Pak Andi Firman nggih. Nggih. Terkait untuk yang tadi tata letak, mungkin di di slide-nya boleh saya minta untuk skema rangkaiannya Pak. Skema rangkaian yang Bapak buat tadi mungkin kalau ada, karena kan ada banyak komponen-komponen itu. Cek. Halo, cek. Halo, nggih, bisa dengar Pak? Sakit Pak. Oke, nggih, pripun kok sempat terputus tadi. Mungkin saya boleh meminta untuk skema rangkaiannya Pak, karena katanya Pak Nur Hadi tadi, teknik dalam pembuatan layout itu lebih baik tata letak dulu, sebelum tata letak adalah membaca skema rangkaian. Oke. Mungkin saya boleh minta skema rangkaiannya Pak Nur Hadi yang tadi itu. Oke. Kemarin coba saya lihatkan Pak ya, nanti kita kirim kalau tidak salah menggunakan software apa ya? Sudah ada kemarin materinya itu. Sudah ada materinya. Sudah ada Pak. Di mana itu Pak? Lagi ini. Yang poin-poin Pak yang kirim. Pembuatan job sheet ya? Mengumpulkan referensi ya? Job sheet. Oh job sheet, sorry, job sheet. Ada di job sheet Pak, di topik 4. Topik 4 Pak. Topik 4, PPT membuat job sheet ada di bagian belakang sendiri. Job sheet atau apa kemarin ini? Yang apa Pak? Kemarin apa Pak ya? Yang di mana itu Pak ya? Oh bukan job sheet Pak, yang satu itu Pak. Apa lagi?
Yang referensi barangkali. Referensi ya. Saya ingat tapi lupa di mana. Oh iya, ini. Sebentar saya. Referensi Pak yang terakhir. Ya, saya share dulu. Ya, yang di pengumpulan referensi Pak yang terakhir. Ya. Sudah ya. Ini kelihatan Pak. Sudah saya share. Kelihatan Pak gambarnya? Kelihatan Pak, tapi kan cuman satu, tadi kan 2. Oh, kalau yang N-gate itu enggak pakai referensi Pak, enggak pakai apa-apa Pak. Wong itu hanya dikeluarkan saja Pak. Jadi kalau yang N-gate ya, ini saya silakan. Kalau yang N-gate itu hanya mengeluarkan ini aja Pak, kaki-kaki ini aja. Enggak ada skemanya. Jadi hanya yang ada di di pin out-nya itu dikeluarkan. Jadi misalnya yang ini. Bentar, saya ngambilnya dari mana? Ini. Nah, ini Pak, hanya ini kan kaki 1 ya, 4081 anggap aja seperti ini ya. Kaki 1 ini kita keluarkan, kita gambar seperti ini. Jadi tidak ada skemanya Pak, skemanya ada tasik itu. Oh begitu Pak. Oke, Pak. Ya, jadi kaki 1 kalau kita keluarkan, kaki 2, kemudian kaki 3 outputnya. Kemudian di sini kan ada kaki 4 berarti outputnya, kaki 5, 6 inputnya itu aja. Jadi ini dikeluarkan, kemudian titik-titik itu digambar simbol N, itu aja. Jadi tidak ada skemanya. Kalau ini murni tidak ada skemanya. Kemudian nanti di ini. Kemudian R ini tidak dapat apa-apa, tidak nyambung apa-apa. R ini tidak nyambung apa-apa di sini ya. Ini R tidak nyambung apa-apa. Kemudian ini LED tidak nyambung apa-apa, hanya nyambung ke pin PCB. Ya, ada yang LED-nya itu ada 2 pin PCB, yang R-nya ada 1 pin PCB. Jadi kenapa? Karena R-nya ini hanya bisa dipakai untuk 1 LED. Ini juga. Jadi kalau yang ini tidak ada. Jadi ini hanya dikeluarkan Pak. Jadi kaki 1 keluarkan ke sini, kaki 2 keluarkan ke sini, kaki 3 outputnya. Sebenarnya Pak lebih mudah lagi kalau N4 ini menghadapnya ke kiri bukan ke kanan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat di sini, sebentar, yang ini akan menghadap, misalnya ini menghadap ke kanan, maka kaki ini menghadap ke kiri karena output A dan output B itu berdampingan kaki 3 dan 4. Sampai di sini paham Pak nggih? Paham. Jadi tidak harus ini menghadap lah. Saya kemarin karena membuatnya tergesa-gesa, ininya menghadap ke kanan semua. Harusnya lebih mudah ini menghadap ke kiri karena outputnya ini masuk ke kaki 4 dekat dengan outputnya N3. Kaki N3 itu inputnya di kaki nomor, outputnya di kaki nomor 3, N4 outputnya di kaki nomor 4, sehingga akan berdampingan lebih mudah ini berhadapan. Dan untuk N3 dan N4 Ibu Bapak bisa mengambil ini N1, N2 bebas, itu hanya penamaan saja ya. Jadi tidak harus, termasuk juga N1 dan N2 ini lebih baik berhadapan karena IC-nya juga berhadapan di sini. OD dan OC itu kan berdekatan sehingga outputnya ini ya lebih dekat lebih baik kan gitu ya. Kalau yang ini kan mencar agak jauh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi Bu Bapak? Mohon izin tanya Pak Nur, saya tadi terlambat masih rapat. Untuk tugas kan hanya layoutnya saja nggih Pak, untuk job sheet mboten nggih? Mboten, untuk job sheet mboten, jadi hanya layoutnya saja. Tapi paling tidak Ibu Bapak mengenal cara membuat job sheet-nya. Soalnya kalau Ibu Bapak nanti bisa membuat modulnya, tidak bisa membuat job sheet-nya, ya modul itu akan nganggur. Tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dipraktekkan. Kecuali itu dikirim ke saya, tidak apa-apa, tak buatkan. Kan gitu. Jadi karena Ibu Bapak jauh tempatnya, kenapa saya tidak memberikan job sheet bentuk jadi, tapi memberikan informasi cara membuat job sheet, itu supaya Ibu Bapak bisa berkembang. Karena saya tidak tahu apakah mau pakai TTR atau pakai
CMOS. Dan nanti Bu Bapak kalau sudah bisa membuat job sheet kan bisa membuat modul yang lain, misalnya modul OR gate, NAND gate, XOR, XNOR, and apa namanya NOT dan lain sebagainya. Itu maksudnya Ibu Bapak. Oke, Bu Farid. Ya. Oke, yang lain monggo, sudah jam 9.30. Masih bisa Ibu bertanya, Bapak, Pak? Udah, dalam? Ya, Monggo, masih Pak. bisa bertanya, Pak? Boleh, masih. Mohon maaf ya. Kalau anggaplah Pak, kalau tugas ada kan 2 dibikin, ada 1 sudah selesai, tapi masih ada waktu. Bisa Pak, maksudnya kita konsultasi sama Pak, maksudnya dikirim sama Pak secara di Japri baru minta maksudnya apakah masih ada mau diperbaiki atau bagaimana Pak? Gini Pak, jadi nanti kita akan berakhir minggu besok nggih. Selama itu nanti kita akan membuat Zoom meeting juga untuk pembimbingan Pak. Jadi selama 1 minggu itu kita bisa pembimbingan. Maksud saya begini, nanti setelah meeting ini ya, Zoom meeting ini mungkin besok boleh yang sudah selesai, yang mau bimbingan bisa menyampaikan, nanti kita bisa buka, jadi Bu Bapak bisa share screen hasil dari pekerjaannya. Apakah pekerjaan itu sudah selesai atau belum, boleh dikonsultasikan. Jadi tidak hanya yang sudah selesai yang konsultasi. Misalnya jadi separuh, kemudian karena kebingungan mau dikonsultasikan, boleh nanti di-share screen, sehingga pada waktu pembimbingan itu satu yang punya masalah, yang lainnya tahu masalahnya itu. Tapi kalau lewatnya hanya WA langsung pribadi, takutnya nanti terulang-ulang Pak. Misalnya seperti tadi cara membuat simbol NG dan lain sebagainya. Itu maksudnya Pak. Jadi selama 1 minggu ke depan itu kita masih bisa bimbingan. Ya, nanti kita koordinasikan lewat grup WA, kemudian kapan kita mau ketemu. 1 hari itu harus ada yang istilahnya mempresentasikan. Nah, misalnya contohnya sekarang, misalnya Pak Hakim kayaknya sudah selesai. Itu boleh sekarang ditunjukkan. Nah, ditunjukkan itu tidak harus bimbingan. Tapi Ibu Bapak pengen mengetahui masukan-masukan dari teman-teman. Siapa tahu ada jalur yang terlalu tipis, ada jalur yang kurang, ada komponen yang kurang pas tempatnya dan lain sebagainya. Itu fungsinya. Sehingga pada waktu nanti Bu Bapak mengumpulkan tugasnya itu sudah fix, sudah bagus. Kemarin hasilnya memuaskan semua, minimal. Ada yang sangat memuaskan. Karena apa? Karena selalu bimbingan ada kesulitan bimbingan dan teman-teman tahu semua gitu loh. Jadi saling melengkapi lah di antara kita. Itu Pak tugas. Caranya untuk share screen-nya Pak bagaimana Pak? Maaf ini saya belum tahu itu Pak. Oke. Pak Adi ada posisi di sini? Bisa enggak ya? Coba Pak Hakim, mohon maaf Pak Hakim, bisa share screen Pak Hakim? Saya belum dikasih sama co-hostnya. Saya belum jadi co-host ini Pak, NBS. Oh. Ya. Oke. Co-hostnya piye ya nih? Gelo ya? Belum, makanya aku nyari Pak Adi nih. Nur? Dalam? Oke. Jadi ini gini tadi Pak Adi sudah menyampaikan ke saya. Ini kan Pak Adi barusan dapat apa namanya akun Zoom yang baru. Dan kebetulan ini memang ternyata setelah di explore sama Pak Adi, temukan untuk fitur yang menjadi co-host Pak. Nanti mohon izin mungkin Pak Adi, dia lagi handle kelas, jadi mohon maaf. Sehingga tadi juga ini hanya bisa membuat 1 host saja. Tetapi Pak Nur bisa share screen, mestinya Pak Hakim bisa Pak. Coba Pak. Enggak. Coba Pak Hakim muncul hijau. Karena sisi Pak Nur juga sama dengan teman-teman yang lain. Ya betul, karena saya bisa share screen namanya Pak Hakim. Dicoba Pak Hakim.
Oh, biar bisa nanti kok, Pak. teman-teman ini bisa. Nah, ini Kita Pak Hakim bagian bisa bawah. itu Pak Nah, itu Hakim. nggih, nggih. Mantap Pak Hakim. Oh, Yang iya, tugasnya bisa. Pak Hakim, tugasnya. Masih OTW nih Pak Hakim ini dari Palopo jauh ini. Lewat ini Toraja ini, tanah Toraja ini. Nah, berkelok-kelok. Lebih jauh lagi dari saya, Pak. Itulah. Jangan-jangan malah mampir ke Takapala dulu ini. Sinyalnya ini. Suaranya Pak Hakim, mau dijelaskan Pak Hakim? Oke, ini Assalamualaikum. Apa suara saya jelas? Jelas, jelas. Oh iya, ini yang saya coba buat Jelas, Pak. kemarin sepintas. Ini sederhana sekali. Ini hanya jujur saya belum merancang, hanya sekedar melihat punyanya Master NBS yang dikritik kemarin itu kan ini ya, yang gerbang N-nya yang kurang manis begitu. Ya. Ini kemarin yang belum terlalu bagus lah penempatannya yang ini. Ya, mungkin saya juga butuh masukan dari Master NBS terkait dengan ini. Ini saya buat makrosnya seperti ini untuk sementara. C-nya juga saya belum modifikasi, dengan gerbang N-nya saya belum revisi. Kemudian terkait dengan penempatan jalurnya ini yang masih jauh dari estetika pembuatan layout. Saya kira ini yang untuk sementara, Bapak dan Ibu guru yang lain. Oke Pak Hakim, ini menggunakan S1, C1 atau mana ini Pak Hakim? Kok kaki satunya IC kok terbalik? Ini pandangan analisisnya ini, Mas Ria. Pandangan atas kan enggak bisa dipasang itu Pak IC-nya Pak. Iya. Harusnya kan kaki satunya di atas. Lurusnya kaki satu itu. Makanya saya tanyanya ini gambarnya dengan apa? Kan enggak bisa Pak IC-nya di situ diputar-putar manapun enggak bisa. Itu terbalik IC-nya. Iya. Harus di kiri itu Pak ya. Ya, harus di kiri nomor satunya ya. Ya, kan harus di kiri bawah kan? Atau kanan atas. Loh Pak, tapi itu benar Pak. Jadi bukan hanya simbolnya Pak. Jalure Bapak itu juga salah. Tapi IC itu sudah benar. Iya. IC itu sudah benar. Bukan tata letaknya kaki satunya itu dipindah, tapi memang kaki satunya di situ. Hanya yang jadi masalah kenapa ada di situ. Oh itu iya, sudah betul. Benar. Jadi ini sudah benar Pak. Rangkaian ini sudah benar. Tapi ini tidak bisa dipasang karena kaki satunya ada di situ. Ini pandangan atas ternyata. Nanti IC-nya yang terbalik. Nah ya makanya itu. Ini bukan pandangan atas Pak, ini pandangan Jadi bawah. S1 yang aktif ini.
Karena kaki 1 dan kaki 2 itu input. Kaki 3 output ini sudah benar. Secara gambar ini sudah benar, tapi hanya ini terbalik. Kaki 1, 2, 1. Nah, Pak, kaki satunya tetap dari kanan, sudah benar itu. Ya, itu sudah benar, hanya itu tidak bisa input. dipakai, ya. Ya kan, benar kan? Kaki 1, 2 kan input, kaki 3 output, sudah benar, Pak. Betul. Tapi kenapa kok ada di situ? Berarti ini terbalik, Pak. Iya. Iya. Ini jalur sudah betul, tetapi IC-nya yang salah. Karena ini harus dipasang dari dari bawah. Iya. Betul. Saya malah bingung ini malah. Gimana caranya balik ini? Nanti masangnya dari bawah itu. Iya. IC-nya. Betul. Iya, kayaknya gitu kayaknya. Dari bawah pun juga enggak bisa, Bu, karena dari bawah itu mesti kakinya itu ada di atas. Iya. Iya. Jadi kayaknya ini dibalik, Bapak, sebentar. Iya. Simbolnya saja IC yang dibalik barangkali. Oh, bukan, Pak. Ini sudah benar. Ya. Jadi bisa kalau rangkaian simbol ini sudah benar, hanya Bapak harusnya IC-nya ini di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Sakralnya di sebelah kanan. Mungkin saya enggak tahu ini tentang harusnya bentar, harusnya yang ini tuh sebelah kanan, Pak. Ini yang kan. Ya, ini harusnya kembali ke sana ya. Iya. Jadi ini yang kiri ini ada di kanan, yang kanan ada di kiri. Yang kanan ada di kiri, betul. Itu sudah benar, pasti sudah benar. Hanya kenapa ini? Ya. Nah. Mungkin karena bottom view ini, Pak. Kalau top view nanti dia balik kan, Pak. Tetap salah itu sepertinya. Tetap salah. Tetap salah. Tetap salah. Tetap salah, Bu, kakinya. Bila aku dia selalu waspada. Juga Pak Diano, Pak. Nah, ini juga salah. Pasti ini kan gini. Coba diblok, Pak, diblok semua. Kembali ke edit. Kembali ke edit. Oke. Kemudian klik itu, Pak, apa namanya? Rotasi ini, sebelah kanannya rotasi, dibalik. Sebelah kanannya rotasi itu kan ada itu dibalik. Jadi itu dibalik 180 derajat. Dibalik kiri kanan. Di flip, Pak. Yang ada di itu. Yang penunjuk saya itu. Kelihatan, Pak? Nah, itu. Klik. Sudah diblok semua ya? Oke. Nah, kalau ini udah benar, Pak. Mungkin Bapak apa namanya? Oke, sekarang di ini kan. Sekarang sudah benar, Pak, kalau gitu. Jadi kaki IC-nya 1 itu ada di sini, itu sudah benar. Ya kan? Iya. Ya, sudah benar ini, Pak. Jadi tadi tidak salah, tapi IC-nya sudah benar. Kalau yang tadi salah. Coba sekarang masuk ke foto view. Foto view, nah ini sudah benar, kaki satunya di situ. Kan sudah benar itu. Untuk N, apa itu? N berapa itu? Yang bawah kiri itu. Ini. Itu sudah benar, itu masuk ke ground. Ya, N4 itu ya. Oke, sudah. Tinggal ini aja, Pak. Tinggal mempercantik. Hanya jadi masalah. Ininya juga salah semua tulisannya. Tulisannya jadi terbalik. Tulisannya jadi terbalik, ya.
Plus minusnya LED itu apa enggak ikut terbalik gitu? Betul. Karena Pak Hakim enggak memberikan apa namanya simbolnya, sehingga saya enggak tahu apakah itu sudah benar atau tidak. Iya Bu ya. Karena enggak ada simbolnya. Cuman kalau ada simbolnya baru ketahuan itu kebalik atau tidak. Tapi kalau itu tidak nyambung ke PCC pun nggak masalah walaupun gambarnya LED-nya terbalik. Nggak apa-apa, harus seperti itu nggak apa-apa karena nggak mau gambar skemanya, sepertinya gitu kan. Nah, jadi Bu Bapak, saya selaning ya. Jadi fungsinya untuk nanti Bu Bapak kalau sudah membuat tugasnya kemudian dipresentasikan seperti ini. Jadi teman-teman yang lain itu tahu. Oh, ada kesalahan di sini, memberi masukan. Setelah itu, setelah dikumpulkan, pasti sudah benar, sudah bagus, sehingga nilainya maksimum. Tapi kalau seperti ini tidak dipresentasikan, ya saya nilai kurang bagus karena memang kebalik. Itu loh maksudnya. Paham Bu ya, Ibu Bapak nggih? Siap. Nah, jadi karena nanti kalau sudah masuk ke tugas akhir kemudian dikumpul, sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Bisa dikembalikan lagi, tapi nilainya tetap. Daripada nanti seperti ini kan lebih baik ini tidak ada masalah. Jadi jangan takut kalau dipresentasikan itu ada yang salah, tidak masalah karena memang belum finish. Tapi kalau sudah finish, sudah dikirim ke saya, beda. Itu maksudnya nanti Bu Bapak silakan apapun hasilnya bisa dikonsultasikan lewat Zoom ini dan teman-teman bisa memberi masukan. Yang ini Pak Hakim untuk kapasitor elko yang 100 itu simbolnya mungkin bisa diperbaiki nanti nih. Oh iya. Ya, yang itu iya. Kalau yang satunya sudah boleh lah seperti itu karena kan itu milar ya, 100 nanomilar. Kalau yang mikrofaradnya itu yang 100 mikrofaradnya itu yang kurang pas. Mungkin lingkaran aja. Lingkaran itu boleh nanti dikasih plus minus. Ya, itu bisa dikasihkan di bawahnya, boleh di situ boleh, wong itu nanti enggak di tengah dan enggak apa-apa. IC-nya jangan lupa tipe IC-nya dikasih di luar. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Nurhadi, mungkin sekalian sambil diskusi untuk yang lingkaran pojok-pojok 4 itu kan untuk pemanis atau untuk tempatnya skrup. Kalau untuk tempatnya skrup kayaknya di desain ini kayak kurang lebar menurut saya. Mungkin ada. Oke, itu kalau maksud saya yang saya buat itu untuk skrup Pak. Untuk baut keboknya. Oh, spacer itu Pak ya? Ya, spacer boleh. Sehingga nanti PCB yang di bawah itu tidak langsung gesek ke meja. Karena nanti mejanya bisa jadi hancur semua karena kena solderan. Karena kaki komponen sehingga itu kalau misalnya tidak sempat memberikan apa itu namanya bob, itu bisa pakai spacer. Sehingga langsung tidak ngusir ke meja waktu praktek. Berarti mungkin sekitar 0,3 mm mungkin Pak ya? Ya, 3 mm betul. Untuk komponen kita full buat sendiri atau boleh ambil yang di makros? Buat sendiri. Semua ya Pak ya? Ya. Nah, kalau ambil dari sana kan susah kan itu Pak Hakim, makanya kan kita bisa lihat Pak Hakim kan kesulitannya di mana ngepaskan toh. Karena di sana nanti ada gambarnya juga.
Oke Pak Hakim. Makasih. Oke, sudah benar, tinggal merapikan aja Pak Hakim. Kita kan mental penjajah, mental terjajah. Mungkin ada teman-teman yang lain mau masih bertanya. Sudah jam 10 kurang sedikit. Hampir jam 12 waktu Indonesia Timur. Sampun, Pak. Sampun. Pak Ricardus, monitor Pak Ricardus. Ada suaranya ini Pak Ricardus. Saya SMK 2 India kalau tidak salah ya. Halo. Oke, Pak Hakim tinggal memaniskan saja, sudah bagus gambarnya. Tinggal finishing aja, jangan lupa nanti disiapkan lagi, kemudian bisa segera dikumpulkan. Siapa yang mau konsultasi yang seperti Pak Hakim tadi, jadi bisa share screen, kemudian kita bisa melihat kelemahannya bagaimana, kelebihannya bagaimana, kekurangannya bagaimana, atau ada yang kurang. Itu seperti Pak Hakim tadi, itu sudah bagus. Harapannya nanti teman-teman yang lain, ibu bapak yang lain juga bisa share screen seperti itu, sehingga nanti bisa diperbaiki. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau belum mungkin kita bisa akhiri. Mungkin terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Ya. Untuk Pak Edi nggih. Monggo Pak Edi dulu Pak. Andi dulu Pak. Oh, saya dulu. Nggih. Siapa dulu ini? Pak Andi dulu Pak. Oh, nggih Pak Andi Firman, Pak Andi Firman. Nggih. Sinten riyen iki, monggo. Pak Andi Firman. Silakan Pak Andi. Oh nggih. Untuk minggu mulai sampai 1 minggu ke depan kan itu kita sudah mulai membuat apa namanya proyeknya. Untuk pembimbingannya itu apakah kita tiap hari ikut Zoom meeting atau bagaimana Pak? Nanti kita sesuai kesepakatan Pak, kesepakatannya nanti kita ambil di WA grup aja. Oke. Misalnya nanti Pak Andi, misalnya ada Pak, saya hari Senin nggak bisa, misalnya adanya hari Selasa atau apa gitu ya, boleh. Jadi nanti ini, karena setiap hari itu tidak semuanya nanti bimbingan, mungkin satu hari itu 5 orang. Ya, sehingga nanti sisanya bisa hari berikutnya. Yang kemarin seperti itu sih Pak, yang angkatan pertama yang daring ini. Oh, macam gitu. Nanti kita bisa ini kan, nanti kita bisa checklist dulu siapa yang mau bimbingan. Misalnya ada 5 orang, berarti kalau 5 satu harinya berarti ada 4 kali pertemuan kan, kalau 20 orang. Kalau misalnya Pak Andi Senin ada bimbingan, tapi bisanya saya Selasa Pak, oke kita Selasa adakan lagi, Pak Andi maju. Oh, nggih Pak, siap. Itu Pak Andi nggih. Jadi kalau yang untuk bimbingan nanti kita bisa buat kesepakatan bersama. Nggih, monggo yang lain. Siap. Nggih, Pak. Siapa lagi tadi Pak? Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, mau izin Pak sedikit. Ini mungkin terkait ujian tes formatif akhir yang kemarin Pak Nur. Saya lihat di soal tentang komponen pasif ya, komponen pasif itu apakah saya yang keliru atau memang kunci jawaban yang keliru ya? Pak, suaranya putus-putus ya. Teman lain bisa dengarkan Pak Edi, sudah bagus? Putus-putus Pak. Sama nggih. Coba pelan-pelan Pak Edi di ini kan ya, untuk tes praktik. Mungkin videonya bisa di-off-kan Pak, nggak apa-apa. Ya, coba videonya di-off-kan dulu Pak ya, biar suaranya bagus. Nggih, monggo Pak Edi. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini sedikit ini Pak terkait tentang uji tes formatif yang akhir itu ya. Saya lihat di LMS itu non aktif.
Mungkin saya yang keliru atau kunci jawaban yang keliru, Pak ya. Mungkin bisa di cross check ulang. Pak Zaini mungkin bisa menjawab, Pak Zaini. Kalau untuk itu mungkin saya coba ceknya di Pak Adi, Pak ya. Oke, kalau untuk yang apa namanya di LMS-nya coba itu yang di soal apa, Pak? Menjawab. Soal tentang komponen elektronika pasif. Tes formatif ya. Dapat komponen restore. Tes formatif atau tes akhir, Pak? Yang tes akhir, Pak, tes akhir. Tes akhir. Tes akhir tentang komponen pasif, Pak. Tentang komponen pasif ya. Oke. Nanti coba kita lihat, Pak. Yang ada diodanya itu ya, Pak. Jawabannya kemarin salah karena ada dioda komponen aktif. Ya, ada 4 komponen kalau tidak salah. Resistor, kapasitor dengan dioda, Bu. Cuma 3 barangkali. Resistor, kapasitor, induktor sama induktor dengan dioda. Jadi dia jawabannya salah karena komponen aktif itu kan ada dioda. Betul. Oke, coba nanti kita lihat ya. Kalau yang ini mungkin apakah dalam memasukkan digitalisasi mungkin ada yang salah, atau mungkin dari awal ada yang salah, mungkin nanti kita bisa cek dulu Pak ini. Oke, Pak Nur. Saya kira jelas kemarin soalnya itu, Pak. Oke, terima kasih masukannya, nanti coba kita cek. Oke, silakan, ada yang lain untuk bertanya? Itu tadi Pak yang saya belum mengerti untuk menampilkan pekerjaan kayak seperti tadi Pak Hakim itu, Pak. Oh, di prosedurnya ya. Tab bagian bawah itu ada tombol warna hijau, Pak, share screen. Ya, baru Pak, itu yang diklik baru. Itu klik. Nanti tinggal pilih file apa. Diklik, nanti tinggal pilih file apa ini, kan. Mungkin bisa dicoba Pak Ukas, monggo. Baru file, baru masuk kalau sudah muncul Pak ada select a window application that you want to share. Baru kita klik file Pak. Ya itu pilih file yang mau ditampilkan. Diklik di mana Pak? Atau mungkin filenya dibuka dulu Pak. Mungkin atau explorernya dibuka dulu. Jadi nanti bisa ditampilkan itu explorernya. Pak Ukas mau menampilkan apa misalnya ini Pak Ukas? Kebetulan ada kemarin saya coba. Sudah saya buat Pak. Itu yang saya mau tampilkan. Yang itu berarti filenya screen layout itu dibuka dulu. Sudah di layar? Ya dibuka dulu. Ya oke. Setelah dibuka sudah agak lama itu Pak mungkin. Oh ya. Baru. Sudah Pak Ukas? Oh dibuka dulu Pak baruan. Kebetulan filenya ada dibuka dulu di layarnya Pak Ukas sendiri. Oh ya. Sudah tampil belum? Nanti besok saya Pak, karena ternyata ada di filenya ada di komputer satu. Oke, enggak apa-apa. Sekarang caranya saja kalau gitu. Itu masuk ke share screen yang di bawah warna hijau yang seperti tadi dikatakan Pak Zaini. Oke, sudah diklik. Di sana akan muncul jendela banyak, ada tampilan banyak, kecil-kecil. Iya, Pak. Betul? Iya, Pak. Nah. Ada screen, ada whiteboard, ada iPhone. Oke, ada materi pelatihan. Yang di bawah-bawahnya ada lagi apa? Yang di bawahnya. Oh, yang di situ, Pak. Oh, iya. Itu pilih salah satu, Pak. Misalnya itu pekerjaan Bapak ya, itu pilih salah satu, silahkan, enggak apa-apa. Apapun ada di situ, kemudian setelah diklik, dipilih, kemudian di-share. Sebelah kanan bawah itu ada tulisan share. Di layar itu, di jendela itu. Share.
Oh begitu Pak. Ya. Nah, sudah itu Pak. Oh ya. Tugas pelatihan sudah masuk. Nah. Itu sekarang Bapak nge-share apa itu namanya? Kode counter File Pak. manager. Ini sudah dilihat teman-teman. Sudah dilihat. Saya sudah bisa melihat. Oh. File manager. Ada di campuran D, kemudian ada tugas pelatihan, itu coba diklik. Ini saya malah belum lihat ini. Yang saya lihat ini Pak Ukas di. Repot ini Pak. Pak Hakim malah melihat Pak Ukas. Ini tetangga ini Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan ini. Pak Ukas ya, masalah salaka unawannya. Oh iya. Pak Hakim itu dipandu Pak Hakim, Pak Ukasnya Pak Hakim. Ini belum muncul Pak pekerjaan saya di situ Pak. Belum. Ini sementara loading di komputer tak. Oh. Kalau sekarang? Belum. Ternyata lama juga ya. Itulah. Pak Ukas mungkin di mana ini? Di Sulawesi Tengah Pak. Daerah pemekarannya Poso Pak. Oh iya. Tapi saya dari Sulawesi Selatan juga Pak. Kebetulan cuma tugas di ya? Iya Pak, di Sulawesi Tengah. Oh gitu deh. Pak Ukas dikasih tugas ke Sulawesi Tengah. Iya Pak. Heng barangkali nih laptop tak Pak Ukas. Oh. Di sini saya sudah terbuka Mika tadi yang kita klik itu. Iya, terbuka di laptopku. Nah, coba keluar dulu baru share ulang Ki. Share ulang. Share yang tadi dilepas, kemudian share ulang. Di pojok bawah itu kan ada unshare. Unshare atau apa Pak Hakim ya? Lupa saya. Iya. Stop share atau apa ya di sini? Ya, stop share betul. Stop share. Oh. Ya. Baru diulang lagi. Ya, ulang Ki. Ulang nih. Iya. saya kalau ketemu sama Pak Hakim sama Pak Ukas sudah ketemu nih. Banyak aminnya Pak. Sudah cantik nih. Kuning sama merah nih. Belum muncul Pak. Sudah. Oh, tempat kami sudah muncul. Ini saya coba bikin kemarin ini Pak. Kemarin baru bikin aja sudah cantik Pak, apalagi kalau dulu bikinnya. Ternyata enak pakai Spring Hub. Selama ini saya pakai Eagle. Sebelumnya pakai apa Pak? Pakai Eagle Pak. Enak mana dengan yang Spring Hub ini? Kayaknya enak ini diajarkan sama anak-anak Pak. Itulah, untuk diajarkan anak dan ini mudah Pak. Iya, agak mudah dia. Anak-anak bisa berkreasi kalau pakai ini Pak. Ya. Itu keterangannya yang di kanan itu yang belum ada Pak. Di keterangan di kanan itu kan ada D1, D2, D3, D4 itu ya. Itu ya. Di keterangan yang itu. Anunya itu. Simbolnya itu belum saya buat Pak. Ya Bapak. Jadi keterangan itu saya tanyakan tadi. Ya. Dikasih di ini Pak, sebentar tak anukan ya. Ya. Jadi biar langsung siswa itu tahu nanti tempatnya di mana. Nah ini loh. Nah itu juga dikasih Pak. Ini juga dikasih D1 di bawahnya sini. Ini D2. Oh, ya. Nah ya jadi siswa itu langsung tidak susah mencari mau dihubungkan kemana gitu loh. Seperti ini loh, seperti hal ini kan sudah bagus, ini ada Q3, Q7, ini kan sudah bagus ini Pak. Nah ini ada Q3, ini kan sudah lah D1, D2 itu juga dimasukkan ke sini Pak, di dekat sini lah, di sinilah. Nah di situ lah. Untuk yang masuk ke R ini Pak? Iya betul, sehingga siswa tidak nyari ke sana gitu loh. Tapi usahakan sama dengan ini aja itu aja, yang lainnya udah bagus. Oh iya Pak. Kalau tata letak komponennya bagaimana? Kayak kaki AC-nya tidak terbalik ini Pak? Enggak apa-apa, kalau tata letak kan itu seni ya. Kalau seni itu kan sudah sendiri-sendiri.
Hanya NE55 itu kaki satunya belum dapat tegangan. Oh ya, belum ke ground, Pak. Iya. Ya. Karena kan saya lihat di anu kan memang tidak, Pak. Iya, betul. Oh, Karena itu yang tadi kita sampaikan. Dan Bapak pada waktu itu menghubungkan ke ground, kita menghubung, Pak. Itu dapatnya dari mana itu, Pak? Saya pusing ini, Pak. Harus diubah lagi jalurnya kalau begini, Pak. Karena kaki duanya itu iya, sudah itulah. Pusing saya ini. Kaki satunya itu mau dapat ke ground lewatnya mana itu, Pak? Enggak lewat pakai jumper. Itulah. Oke lah itu ya. Nanti itu diubah ulang, Pak. Oke, hanya itu, Pak, ya. Oh iya, Pak. IC-nya itu sudah benar. Jadi maksudnya seperti itu, Ibu Bapak. Jadi IC-nya hanya dikeluarkan itu aja, pin-pin gitu. Nanti yang rakit siswanya dengan menggunakan kabel jumper. Untuk pin PCB, kalau Ibu Bapak kesulitan di daerah, Ibu Bapak bisa menggunakan apa itu namanya? Header. Menggunakan header, kemudian nanti kan bisa itu dipotong-potong satu-satu kan bisa. Kemudian nanti kabelnya menggunakan kabel Dupont, female ya. Female panjangnya terserah, nanti itu bisa belikan harganya murah, itu paling 100.000 kalau tidak salah. Kalau di Makassar banyak barangkali dijual. Iya kalau di Makassar, tapi kalau di tempat Bapak di mana itu? Di Sulawesi Tengah? Iya Pak, tidak ada Pak kalau di Ampana Pak, daerah Poso. Nanti pulang kampung Pak baru saya beli di Makassar. Banyak di Palopo. Di Palopo banyak itu. Nanti saya singgah Pak, nanti saya singgah sama Pak Hakim. Iya, banyak di Palopo, saya order dari Malang. Oh ya, nanti saya kalau lewat di Palopo Pak kan biasa mendarat itu Pak. Saya singgah, nanti saya telepon Pak Hakim. Iya. Iya Pak. Ditunggu Pak NBS ke Palopo, mau dibawa ke Toraja Pak. Ya, yang jelas kalau makan durian. Weh, mantap ini. Sama kopi Palopo. Kopi Toraja dengan kopi Seko. Kopi Toraja ya, sama sengkang ya. Seko. Oh, Seko. Oke, Pak, monggo yang lain sudah bisa Pak. Oh ya. Nanti seperti itu caranya. Jadi tinggal itu anunya tadi Pak ya. Ya. Tinggal apa keterangan lagi? Itu aja nambah keterangan itu. Ya dengan groundnya IC1 kaki satu itu. Pak. Jadi mungkin jalurnya yang ke kaki 2 itu bisa dimasukkan ke dalam IC sehingga kaki satunya itu bisa ke bawah atau gimana lah atau pakai iya, Pak. Saya. Ya nanti saya cari ulang Pak. Iya, cari ulang jalurnya Pak ya. Iya. Nah, tapi iya, jangan sampai makasih banyak Pak. Ya, jangan sampai baku tubruk Pak. Oh iya Pak, iya. Iya. Makasih Pak. Oke. Itu udah cantik nih. Monggo yang lain. Saya terlalu sering ketemu Pak Hakim sama teman-teman dari Sulawesi Selatan, jadi bahasanya pakai mie. Itu nih. Monggo yang lain, Bu Wulan, Bu Galo. Masih belum? Pak. Saya belum selesai, Pak. Tidak apa-apa. Ini nasi ribi berkasan, ya Pak. Hapunten. Iya, tidak apa-apa. Nanti aja. Oke, yang lain belum ada? Waktunya sudah pukul berapa nih? Pukul 10, pukul 12 waktu Indonesia Timur. Cukup nggih? Ya, Oke, Pak. kalau sementara cukup, saya cukupkan dulu. Nanti kalau ada tambahan, nanti mungkin besok atau lusa nanti kita bisa berbicara lagi, ngobrol lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Pak Zaini, monggo Pak Zaini mungkin ada informasi. Matur nuwun Pak Nur. Sami-sami Bu. Matur nuwun Pak Nur Hadi. Saya mewakili Pak Adi Dayat yang hari ini kebetulan lagi handle kelas lain. Mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita konfirmasi di grup dulu Pak Nur, nggih gitu ya. Oke. Nanti kita konfirmasi di grup dulu. Biar dibuatkan link Zoom-nya sama Pak Adi Dayat. Entah itu nanti masuk LMS ataukah kita share via grup WA, mungkin teknisnya nanti kita menyesuaikan. Gitu aja. Untuk administrasi dari panitia semuanya sudah terkumpul lengkap
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, izin lah.